Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami kesalahpahaman ataupun konflik dengan orang lain. Namun, tahukah Anda apa penyebab masalahnya? Ternyata, masalah tersebut ada kaitannya dengan pola pikir otak manusia. Lalu, apa kaitannya dan apa solusinya? Mari saksikan video berikut ini. Seringkah Anda berdebat dengan pasangan atau orang tua karena masalah sepele? Atau pernahkah Anda menemui siswa yang sulit diatur? Mengapa orang di sekitar tidak pernah puas dengan hasil kerja Anda? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan dominasi otak Anda berbeda dengan orang lain. Lalu, bagaimana solusinya? Salah satu caranya adalah dengan mengikuti tes analisis otak dan kepribadian. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak tes analisis otak dan kepribadian seperti tes IQ, tes EQ, dan tes MBTI. Namun, tes-tes tersebut ternyata tidak memberikan solusi secara menyeluruh, sehingga Anda perlu mengikuti tes TAPA. TAPA adalah kepanjangan dari Thinking Action Pattern Analysis Assessment. TAPA mengevaluasi pola pikir otak dan mengidentifikasi karakteristik 4 area otak sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan otak, ekstrovert dan introvert, kondisi perasaan positif atau negatif, dan tingkat emosi, sehingga Anda dapat mengembangkan dominan otak bawaan lahir, area otak pelengkap, karir dan bakat, serta pemilihan pekerjaan sesuai dengan dominansi otak. Tes ini juga dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang hasilnya bisa dilihat secara langsung setelah tes. Selain itu, tes ini memberikan hasil INDPA. INDPA adalah kepanjangan dari Individual Neurology Dominant Profile Advanced yang merupakan metode evaluasi untuk mengetahui dominansi penggunaan pada mata, telinga, tangan, dan kaki, serta kaitannya dengan dominansi otak dalam memproses informasi pembelajaran sehingga dapat digunakan untuk menentukan metode atau style dalam memahami dan mengerti materi pembelajaran. Berdasarkan hasil tes TAPA yang diperoleh, apabila kita ingin mengetahui penyebab kesulitan dalam pembelajaran, seperti adanya kesulitan dalam membaca, ADHD, atau gangguan perkembangan motorik, kita dapat melihatnya dari hasil LIPA-A. LIPA-A atau Learning Information Processing Assessment Advanced yaitu evaluasi yang diperuntukkan untuk mencari kemungkinan adanya masalah fungsional pada 4 area otak, yaitu fungsi input, emosional, kognitif, eksekusi, terkait memproses informasi dalam pembelajaran. Tes ini dikembangkan dengan memadukan beberapa teori ahli psikologi, neurologi, dan psikiatri. Yang pertama adalah penelitian Carl Gustav Jung tentang teori psikologi analisis. Carl Pribram yang meneliti 4 bagian otak manusia, Hans Ising yang meneliti tentang introvert dan extrovert serta hubungannya dengan karakteristik otak, Richard Heyer yang memaparkan intelijensi otak dipengaruhi oleh aliran dan hambatan listrik dalam otak tersebut, dan Catherine Benziger yang menggabungkan teori-teori tersebut yang kemudian menjadi dasar Dr. Park membuat tes TAPA. Dalam TAPA, otak manusia terbagi menjadi 4 bagian, di mana setiap bagian otak memiliki kemampuan dan kelemahan masing-masing.
Yang pertama, left anterior brain atau otak kiri depan yang berhubungan dengan kompetisi dan logika. Yang kedua, left posterior brain atau otak kiri belakang yang berhubungan dengan sistematika dan keteraturan. Yang ketiga, right anterior brain atau otak kanan depan yang berhubungan dengan kreativitas dan imajinasi. Yang keempat, right posterior brain atau otak kanan belakang yang berhubungan dengan perasaan dan empati. Selain itu, Tapa juga menjelaskan dua jenis kepribadian manusia yang mempengaruhi cara kerja otak, yaitu intraversi dan ekstraversi. Melalui tes Tapa, kita mampu mengetahui bagian otak mana yang lebih dominan, sehingga kita bisa mengembangkan otak dengan cara yang tepat. Pengembangan otak yang tidak tepat dapat menyebabkan falsifikasi. Falsifikasi yaitu bukan merupakan pengembangan dominasi otak, melainkan pengembangan non-dominan atau bagian otak terlemah seiring pertumbuhan, terutama pengembangan pada area diagonal. Falsifikasi akan menyebabkan stres, mudah lelah, rentan sakit, hasil kerja tidak optimal, dan tidak pernah puas serta terjadi masalah komunikasi. Dengan begitu, kita mampu membawa diri sendiri dalam kehidupan personal, struktural, dan sosial. Dalam hubungan personal, kita dapat mengurangi konflik karena komunikasi yang berbeda antara orang tua dan anak maupun pasangan suami istri. Dengan begitu, keduanya bisa saling memahami pola pikir pasangan maupun anggota keluarga. Di dalam dunia kerja, hasil tes Tapa dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dengan menempatkan pegawai sesuai skill yang dimilikinya, sehingga hasilnya akan maksimal dan mengurangi stres dalam bekerja. Selain itu, kita juga dapat mengurangi konflik ataupun miskomunikasi dengan atasan atau bawahan. Di dalam dunia pendidikan, hasil tes ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menghadapi siswa yang kurang di bidang akademik, mengalami kesulitan belajar, maupun tipe siswa pemberontak. Tes Tapa ini berbeda dengan tes otak yang lain, seperti IQ, EQ, dan MBTI, karena tidak sekedar hasil numerik sederhana yang menilai tinggi rendahnya kemampuan otak manusia, namun juga penggunaan energi dalam otak. Selain itu, Tapa juga membandingkan pola pikir kita ketika anak-anak dan dewasa, menganalisis konsep baru tentang introvert dan extrovert, dan menerapkan konsep falsifikasi dalam evaluasi. Jadi, sudahkah Anda mengetahui kemampuan dominan Anda? Jadikanlah kelemahan Anda menjadi kelebihan Anda.